Keanggotaan suatu himpunan, contohnya di sini ada himpunan A yang anggotanya terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian ada himpunan B yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, masing-masing sebelumnya sudah Ibu sampaikan ya, lambang dari anggota keanggotaan suatu himpunan itu dilambangkan dengan lambangnya yang membentuk seperti huruf E tetapi bukan huruf E ya. Dia dibaca sebagai elemen atau anggota. Nah, di situ di bawahnya ada ya. Tadi kan anggota himpunan A. Ingat lagi, suatu himpunan diwakilkan dengan huruf kapital ya. Nanti anggotanya didaftar atau disebutkan secara satu persatu di dalam kurung kurawal dan setiap antar anggota dibatasi oleh tanda koma. Karena himpunan A mempunyai anggota 1, 3, 5, 7, dan 9, maka di sini satu anggota A atau satu elemen A, 3 elemen A, 5 anggota A. Kalian boleh menyebutkan dengan istilah elemen ataupun anggota. Itu cara membacanya. Tetapi dituliskannya menggunakan lambang yang menyerupai huruf E. Ya, di situ bisa kalian lihat. Nah, kemudian lihat baris yang di sebelahnya. 1 bukan anggota B. 3, maaf itu salah tulis, harusnya 4 bukan anggota B. Kemudian oh iya benar, 1 bukan anggota B, 3 bukan anggota B, 5 bukan anggota B, 7 bukan anggota B, 9 bukan anggota B. Kenapa 1, 3, 5, 7, dan 9 bukan anggota B? Karena anggota B itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Jadi untuk anggota-anggota yang tidak terdaftar di suatu himpunan tersebut dituliskannya dengan bukan anggota atau bukan elemen menggunakan simbol atau lambang yang menyerupai huruf E dan diberi garis miring atau dicoret ya. Kemudian lambang N kecil dalam kurung A ya. Biasanya itu kan menyatakan banyaknya anggota A atau banyaknya anggota B. Jadi bilangan-bilangan yang menyatakan banyaknya anggota A, banyaknya anggota B, maupun banyaknya anggota himpunan C dan lain sebagainya disebut sebagai bilangan kardinal. Berarti nama lain dari bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Misalnya, banyaknya anggota A pada contoh ini adalah ada 5 ya kan. NA sama dengan 5, NB sama dengan 6. Berarti 5 adalah bilangan kardinal, 6 adalah bilangan kardinal. Ibu jelaskan sekali lagi, jadi bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Nah, ini sebelumnya sudah Ibu sampaikan jenis-jenis himpunan. Ada himpunan berhingga. Himpunan berhingga berarti himpunan yang anggotanya terbatas. Seperti tadi ya, terbatas 1, 3, 5, 7, 9 berarti terbatas. Dia ada awal dan ada akhir. Kemudian ada himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga berarti himpunan yang anggotanya tak terbatas atau banyak. Biasanya himpunan tak berhingga dituliskannya kalau dia tak terhingganya dari bilangan yang negatif berarti buka kurung kurawal titik 3 kali, kemudian diberikan tanda koma, baru misalnya -1, 0, 2, 3 tutup kurung kurawal. Atau jika tak berhingganya itu yang
di bilangan positifnya. Misalnya min 1, 2, 3, 4, 5, titik 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 3 kali baru tutup kurung kurawal. Jadi kalau ada suatu himpunan yang diawali atau diakhiri dengan titik 3 ya, yang diakhiri dengan ada tanda titik 3 sebanyak 3 kali, berarti itu menandakan himpunan tersebut anggotanya tak terbatas. Selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan kosong berarti adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan menuliskan huruf huruf O, kemudian dicoret ataupun dua tanda kurung kurawal ya, yang di dalamnya tidak dituliskan anggota, hanya dituliskan tanda kurung kurawal aja, tanda buka dan tanda tutup dari kurung kurawal. Yang selanjutnya adalah himpunan semesta. Nah, himpunan semesta adalah himpunan yang anggotanya merupakan seluruh unsur yang sedang dibicarakan atau yang menjadi objek pembicaraan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S kapital ya. Himpunan semesta pembicaraannya mempunyai anggota yang sama atau bisa jadi lebih banyak dari himpunan yang sedang dibicarakan. Contohnya himpunan semesta itu adalah kalau ibu mengatakan himpunan kelas 7. Nah, berarti yang dibicarakan dari kelas 7 itu adalah seluruh anak atau seluruh siswa yang ada di kelas 7. Kemudian anggotanya ada siapa aja? Anggota dari himpunan kelas 7 bisa kita bikin lagi. Ada himpunan anak laki-laki, ada himpunan anak perempuan. Karena di kelas 7 pasti dihuni oleh dua jenis. Ada jenis laki-laki dan jenis perempuan. Berarti kan himpunan semestanya kelas 71. Himpunan yang dibicarakannya misalnya semestanya kelas 71, misalnya himpunan A-nya adalah siswa laki-laki, himpunan B-nya adalah siswa perempuan. Jadi banyaknya semesta itu bisa jadi anggota yang dibicarakannya itu sama banyak dengan himpunan semestanya. Yang pasti himpunan semesta itu akan lebih banyak daripada yang dibicarakan. Contohnya kelas 7 jumlah muridnya ada 44. Yang kita bicarakan misalnya itu adalah murid laki-lakinya. Murid laki-lakinya mungkin hanya ada 19 orang. Murid perempuannya misalnya ada 25 orang gitu ya. Jadi kan jumlahnya 44. Ya, jadi jumlah himpunan semesta itu jumlah anggotanya adalah gabungan dari himpunan yang sedang dibicarakan gitu. Gabungan antara himpunan laki-laki dengan himpunan perempuan adalah jumlah himpunan semesta. Mungkin ada juga dari kelas 71 yang tidak termasuk ke himpunan laki-laki, murid laki-laki maupun himpunan murid perempuan. Contohnya siapa? Gurunya, wali kelasnya. Wali kelasnya berarti dia sebagai komplemennya, karena wali kelasnya juga termasuk ke dalam anggota keluarga dari kelas 71. Selanjutnya ada himpunan ekuivalen. Apa itu ekuivalen? Dua himpunan, misalnya ada himpunan A dan himpunan B, dia dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan tersebut sama ya. Jumlahnya, banyak anggotanya sama. Jadi himpunan tersebut dikatakan ekuivalen. Dua himpunan dikatakan ekuivalen kalau banyak masing-masing dari anggota himpunan A atau dari anggota himpunan B jumlahnya sama. Contohnya di sini, Ibu berikan himpunan R yang terdiri dari huruf
I, B, dan U. Berarti NR-nya atau banyaknya dari anggota himpunan R ada 3. Kemudian ada himpunan S yang anggotanya terdiri dari 3, 5, 7. Berarti NS-nya atau banyaknya anggota himpunan S sebanyak 3. Berarti himpunan R dan S ya. Di situ Ibu salah menuliskan himpunannya, di situ X dan Z ya. Jadi disesuaikan. Jadi kedua himpunan R dan S mempunyai jumlah anggota himpunan yang sama, yaitu NR sama dengan NS sama dengan 3. Maka himpunan R dikatakan ekuivalen dengan himpunan S, atau dilambangkan kedua himpunan yang ekuivalen itu seperti tanda sama dengan, tetapi dia bukan garis lurus ya, tetapi dia garis lengkung. Itu lambang dari ekuivalen.